Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi soal SKB Perawat Ahli Pertama tahun 2021 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Menteri Pan-RB. Oke. Nah, ini poin ke-6, yaitu tentang intervensi keperawatan spesifik yang kompleks. Contoh soalnya, seorang laki-laki usia 51 tahun dirawat di ruang ICU dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Hasil pengkajian, pasien mengalami sesak nafas dan sianosis pada mukosa. Hasil AGD didapatkan pH 7,25, PCO2 50, HCO3 22, PaO2 87, dan saturasi oksigen 96%. Apakah interpretasi AGD pada kasus tersebut? A. Asidosis metabolik, B. Alkalosis metabolik, C. Asidosis respiratorik, D. Alkalosis respiratorik, E. Alkalosis respiratorik terkompensasi. Jawabannya teman-teman? Oke. Jawabannya yaitu asidosis respiratorik. Oke, untuk menjawab soal ini kita ketahui dulu bahwa pH di soal itu adalah 7,25. Nah, pH normalnya ini adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi pH-nya itu menurun ya teman-teman. Kalau pH-nya menurun itu disebut asidosis. Nah, selanjutnya kita lihat PCO2-nya. PCO2-nya itu nilainya 50. Nah, 50 ini berada di atas nilai normal. Kemudian HCO3-nya itu nilainya 22. 22 ini nilainya di antara rentang nilai normal. Jika nilai PCO2 berlawanan dengan nilai pH, misalkan pH menurun dan PCO2 meningkat, atau pH meningkat dan PCO2 menurun, maka masalahnya itu pada respiratory. Nah, kebetulan pada kasus ini PCO2-nya meningkat dan pH-nya juga menurun. Ini berlawanan sehingga masalahnya itu masalah respiratory. Oke, selanjutnya kita lihat HCO3. Ini untuk menentukan apakah dia terkompensasi atau tidak. Nah, kompensasi ini membandingkan nilai PCO2 dan HCO3. Nah, jika keduanya ini meningkat atau keduanya sama-sama menurun, maka itu disebut kompensasi. Tetapi kalau misalkan tidak, maka memang tidak ada kompensasi. Nah, di soal ini HCO3-nya tadi ya, itu nilainya normal, maka tidak ada kompensasi. Nah, jawabannya berarti asidosis respiratorik saja, tanpa kompensasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 25 tahun sedang menjalani terapi hemodialisa. Klien mengeluh cemas dengan penusukan fistula. Pasien 2 bulan ini didiagnosis gagal ginjal kronis. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, nadi 98 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Nah, apakah tindakan perawat yang tepat untuk dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan pendidikan kesehatan tentang gagal ginjal. B. Memberikan penjelasan prosedur hemodialisa. C. Berkomunikasi dengan klien untuk distraksi. D. Mengurangi kecemasan klien. E. Mengkaji cemas klien. Jawabannya teman-teman. Oke. Nah, ini jawabannya yaitu memberikan penjelasan prosedur hemodialisa. Oke. Nah, ini poin yang ke-7 yaitu tentang perawatan luka. Contoh soalnya, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di bangsal trauma dengan post-kraniotomi hari kedua. Perawat melakukan perawatan luka pada pasien. Nah, saat ini perawat telah membersihkan luka dan kulit di sekitar luka dengan NaCl 0,9%.
Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? A. Menutup luka dengan kasa kering. B. Menutup luka dengan kasa lembab. C. Mengkaji kondisi luka. D. Melepaskan handscoon. E. Mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Jawabannya teman-teman? Ya, ini jawabannya yaitu mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu mendalami lagi ya teman-teman tentang SOP perawatan luka. Oke, kemudian ini poin yang ke-8 tentang rehabilitasi mental, spiritual, dan hospitalisasi. Contoh soalnya, seorang penyintas narkoba sedang dirawat di ruang rehabilitasi Rumah Sakit X. Untuk mencegah kekambuhan, klien diprogramkan kegiatan berupa rehabilitasi mental spiritual oleh perawat. Pendekatan apakah yang tepat dilakukan oleh perawat kepada klien? A. Pendekatan secara langsung oleh perawat. B. Memerintahkan staf perawat lainnya. C. Menolak melakukan tugas. D. Kolaborasi dengan tokoh agama. E. Kolaborasi dengan keluarga. Jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya yaitu kolaborasi dengan tokoh keagamaan. Rehabilitasi mental spiritual adalah proses perbaikan pada aspek mendasar seseorang, yaitu dalam hal kejiwaannya. Ini agar dapat menggerakkan serta memimpin cara berpikir untuk mewujudkan perilaku baik dengan cara melalui jalan agama. Tujuan rehabilitasi yaitu memperbaiki keadaan yang dahulu atau semula atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya di atas individu, misalnya pasien pecandu narkoba, supaya menjadi manusia yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat sesuai dengan kondisi awal. Nah, rusaknya mental spiritual pecandu narkoba ini ditandai dengan tidak harmonisnya hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan diri sendiri, dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk mengarahkan manusia untuk tetap ataupun kembali dalam perbuatan yang baik, maka dibutuhkan seseorang yang handal. Dalam hal ini, itu dilakukan oleh tokoh agama. Maka jawabannya yaitu berkolaborasi dengan tokoh agama. Oke, selanjutnya yaitu poin ke-9 tentang masalah adaptasi dalam hospitalisasi. Contoh soalnya, seorang anak usia 3 tahun sedang dirawat di rumah sakit. Anak nampak ketakutan, terus menangis, dan tidak mau ditinggal ibunya. Tidak mau ditinggal ibunya. Apakah intervensi keperawatan yang dapat diberikan untuk mengurangi dampak hospitalisasi pada anak tersebut? A. Memaksimalkan manfaat hospitalisasi. B. Meminimalkan stresor atau penyebab stres. C. Memberikan permainan sesuai dengan usianya. D. Memberikan dukungan pada anggota keluarga lain. E. Mempersiapkan anak untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Jawabannya teman-teman? Oke, nah ini jawabannya yaitu meminimalkan stresor atau penyebab stres. Oke, selanjutnya yaitu poin ke-10 yaitu tentang case finding atau deteksi dini. Contoh soalnya, seorang anak perempuan berusia 1 tahun datang bersama ibunya ke posyandu. Kemudian kader bersama petugas kesehatan melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila, yaitu hasilnya 11,5 cm. Dan anak tampak kurus, ya. Tidak ada piting edema. Intervensi yang tidak tepat dilakukan oleh petugas kesehatan atau perawat terhadap klien tersebut adalah A. Rawat inap di rumah sakit. B. PMT pemulihan. C. Penimbangan rutin. D. Konseling PMBA. E. Konseling gizi seimbang sesuai usia anak. Jawabannya teman-teman? Oke. Nah ini jawabannya yaitu A ya. Rawat inap di rumah sakit. Intervensi merujuk pasien untuk dilakukan rawat inap di rumah sakit ini khusus untuk balita yang lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg atau bayi kurang dari 6 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut seperti BB per BP itu kurang dari atau sama dengan 3 standar deviasi, kemudian adanya tanda-tanda edema,
dan terlalu lemah untuk menyusu. Kemudian berat badan tidak naik atau berat badan mengalami penurunan. Dan terdapat tanda-tanda komplikasi medis. Oke teman-teman, cukup itu dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan ke poin berikutnya. Semangat berjuang dan salam sukses.